Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taruna Ardianto. Saya NPM 81 dari kelas pengenalan pola A. Kali ini saya akan mempresentasikan dua buah materi, yaitu klasifikasi dan clustering. Ini nanti berikut contoh algoritma dari masing-masing materi dan studi kasusnya. Ya, langsung saja. Yang pertama, ini adalah pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data atau memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah disimpannya. Selanjutnya, ini adalah salah satu algoritma yang saya pilih, yaitu algoritma klasifikasi K-nearest neighbor. Algoritma ini atau disingkat KNN adalah algoritma supervised learning, di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Jadi adalah mencari klasifikasi objek baru yang berdasarkan atribut data yang udah ada, yang dari training data ini. Ini flowchartnya atau alurnya. Yang pertama, start, tentukan jumlah tetangga terdekat K. K ini harus ditentukan oleh user, jadi K ini sebagai kayak patokan gitu. Yang kedua, hitung jarak tes data ke training data. Jadi ada tes data, yaitu data yang mau dicari nilainya, dan training data yang sudah ada, itu hitung jaraknya. Lalu urut data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Ini Euclid ini jarak tes data antara tes data dan training data. Lalu tentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K, lalu selesai. Daripada bingung, mending kita langsung saja ke contoh penerapannya. Nah, ini ada contoh kasus algoritma KNN yang bisa diselesaikan dengan algoritma KNN. Jadi ada sekian data, ini ada lokasinya dibagi jadi dua, kota atau kabupaten. Ini lat sama long. Lat sama long ini jarak long itu di 0 sama lat. Nah, ini ceritanya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Ini kotanya, X-nya, jaraknya sudah diketahui, lat long-nya 19 sama 25. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan lokasi di mana kota X ini berada, apakah di kota Bandung atau di Kabupaten Bandung. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan. K, misalnya tentukan 3 tetangga terdekat K sebagai 3. Yang kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Lalu urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Ketiga, ambil K di tetangga yang paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Bila dari 3 tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung, maka rumah tersebut otomatis masuk ke dalam wilayah kota Bandung. Sebaliknya, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Langsung saja, ini lebih cara pengerjaannya. Nah, ini independent variable, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh data di atas, yang termasuk independent variable adalah lat dan long. Ini lat dan long itu adalah garis lintang dan garis bujur sebagai posisi. Ini long singkatan dari longitude, lat singkatan dari latitude.
Ini penjelasannya tadi. Rumah A sama E adalah rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota. Ya, ini sudah bisa terlihat di gambar. Rumah X adalah rumah yang dicari. Nah, ini rumusnya. Ini kayak rumus Pythagoras tapi lebih dikembangkan lagi. Nah ini Pythagoras formula. Diketahui di mana X adalah lat, jadi X ini kita ibaratkan lat dan Y adalah long. Sedangkan X1, Y1 adalah lat dan long dari rumah X, dan X2 dan Y2 adalah lat dan long dari masing-masing tetangganya. Jadi X1 dan Y1 itu adalah rumah dari lat dan long dari rumah X yang bakal kita cari dia termasuk ke wilayah mana, dan X2 dan Y2 itu lat dan long dari tetangga itunya. Nah, setelah dihitung melalui proses ini, jadi X2, X1 kuadrat ditambah Y2, Y1 kuadrat lalu diakar. Ini hasilnya, ya hasilnya ketemunya seperti ini. Karena ini ketika sudah ketemu hasil, maka akan diurutkan hasilnya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ketika sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka dari 3 tetangga terdekat terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota dan 1 rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah X adalah rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung. Soalnya kan 2 rumah masuk wilayah kota dan 1 rumah masuk wilayah kabupaten. Oke, itu saja untuk yang klasifikasi. Selanjutnya adalah clustering. Clustering atau clusterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam cluster-cluster. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar atau satu sama lain dalam cluster yang sama dan disimilar terhadap objek-objek yang berbeda cluster. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih cluster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Objek-objek dikelompokkan berdasarkan prinsip memaksimalkan kesamaan objek pada klaster yang sama dan memaksimalkan ketidaksamaan pada klaster yang berbeda. Kesamaan objek biasanya diperoleh dari nilai-nilai atribut yang menjelaskan objek data, sedangkan objek-objek data biasanya dipresentasikan sebagai sebuah titik dalam ruang multidimensi. Mungkin belum paham kalau hanya teori, mending kita langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu flowchart clustering K-means. Ya, jadi clustering yang salah satu algoritma clustering yang saya pilih adalah K-means. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki atau partisi yang berusaha mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih cluster. Nah, ini proses dalam menentukan K-means. Yang pertama adalah tentukan jumlah cluster. 2. Menentukan centroid setiap cluster secara acak. 3. Menghitung jarak setiap objek ke centroid. 4. Memasukkan objek ke centroid terdekat. 5. Perbarui kembali centroid setiap cluster. 6. Kembali ke langkah 3. Apabila masih ada data yang berpindah cluster, maka nanti diulangi ke proses yang menghitung centroid. Nah, centroid itu apa? Bagaimana cara menentukannya? Mending langsung saja kita ke proses selanjutnya. Nah, ini saya ada 15 data mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, di sampingnya ada nilai yang nilainya itu secara random, nggak urut, ini apa. Ini contoh UTS ROY 89, 90, 70 dan seterusnya. Ini UTS, tugas, UAS. Langkah pertama adalah menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Adapun cluster yang dibentuk antara lain A. C1 sama dengan pintar, B. Cluster 2 C1 sama dengan sedang, C. Cluster 3 C1 sama dengan kurang. Ini tuh bebas, jadi hanya sebagai penanda aja, pembeda. Entah namanya apa itu terserah. Lalu dari dataset di atas kita terpilih 3 cluster pusat, diantaranya 96, 93, 85, cluster 2 70, 75, 80, cluster 3 60, 55, 48. Ini dari mana? Ini tuh dari milih acak dari sini, itu bebas milihnya. Yang pertama ini ada 96, 93, 85. Ini punyanya gede. Lalu yang kedua itu 70, 75, 80. Ini punyanya 70, 75, 80. Ini punyanya Iqbal.
Lalu yang ketiga adalah 605548. 605548 ini punyanya Christian. Alokasikan semua data objek ke dalam klaster terdekat. Berikut hasil alokasi data ke jarak klaster. Ini rumusnya yang dibuat ngitung. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi ini 89,96 ditambah maksud saya 89 dikurangi 96 kuadrat ditambah 90 kurangi 93 kuadrat itu dapat dari sini. Jadi ini kan ini gini. D 1,1 itu maksudnya adalah D1 ini nilai UTS yang ROI 189 dikurangi 96 adalah klaster 1 UTS. Jadi 89 kurangi 96 ditambah 90 ini nilai tugas dari ROI dikurangi nilai tugas dari yang ini klaster 1 93 lalu dikuadratkan. Yang ketiga 75,85 nilai UAS dari ROI ini 75 dikurangi nilai UAS dari klaster 1 85. Lalu berikut begitu seterusnya sampai ini 5,3 lalu 6,1 6,2 sampai 15,3. Ini dihitung satu per satu. Jadi misal kalau 1,2 ya begitu 89 kurang 70. 89 dari mana? Ini klaster ROI 1 UTS 89 kurangi 70 adalah klaster 2 UTS. Lalu kita lihat 90 kurangi 75. 90 nilai tugas ROI dikurangi 75 dari ini nilai tugas dari klaster 2. Begitu seterusnya nanti hasilnya sudah nampak seperti ini. Ini ROI C1, C2, C3. C1 ini 12, ini dapat dari ini C1, C2, C3. Nah, bagaimana cara menentukan hasil yang di kolom kanan ini? Itu dari nilai terkecil dari 3 klaster. Ini nilai terkecil dari jarak ke klaster. Jadi nilai terkecil dari C1, C2, dan C3. Nah, berhubung yang ROI ini nilai terkecilnya adalah C1, berarti di sini ditulis 1. Cynthia juga begitu. 24,9 sama 25,3, 58,0. Ya, nilai terkecilnya kan ini 24,91. Nah, dari sini kan ini sudah bisa diklasifikasikan. Ini ada yang 2 nilai hasilnya, ada yang 3, ada yang 2, dan ini nggak urut kan, nggak sesuai urutan. Jadi yang itu tuh ini yang jadi penanda itu 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, dan 3. Lalu tentukan kembali titik pusat klaster. Itu dari mana? Ini dari yang ini, dari misal klaster 1 ini dibandingkan dengan klaster 1. Jadi gini, klaster 1 kan ada Roy, Cynthia, Rudy, Gede, Ayu. Nah, ini Roy itu 89 nilai UTS-nya, lalu Cynthia itu 90, lalu Rudy itu 90, Gede 90, Ayu 85. Nah, itu semua dibagi 5 dan ketemu nilai akhirnya ini 90. Begitu juga ini berlaku juga buat nilai tugas dan nilai UAS. Nah, klaster 1, klaster ini berlaku juga untuk klaster 2 dan klaster 3. Nah, ini berikut hasilnya. Nah, ini nanti dibagi lagi dengan klaster yang awal, yang ini nilai UTS. Oke, contohnya begini. Nah, ini. Jadi klaster seperti ini tadi, seperti klaster ini. Jadi ini 89 dikurangi 90 sama 90 dikurangi 85 sama 75 dikurangi 84. Itu nanti dibandingkan lagi antara perhitungan yang awal ini dengan ini kan perhitungannya kan menggunakan ini klaster ini dibandingkan dengan dikurangi dengan dihitung dengan ini. Lalu yang kedua yang sudah ada ini itu dihitung lagi dengan yang awal ini. Nah, nanti hasilnya bakal ketemu seperti ini. Nah, ketika hasil dari perhitungan kedua itu sama dengan hasil perhitungan pertama, maka
berhenti di sini hasil perhitungannya, karena sudah ditemukan ini hasilnya 1, 2 jarak ke klasternya ini. Nah, ini adalah akhir dari perhitungan K-means karena sudah 2 kali perhitungan dan hasilnya sama. Ketika sudah dilakukan 2 kali perhitungan namun hasilnya berbeda, maka diulangi lagi cara yang sama. Jadi ditentukan lagi klaster baru, dimasukkan ke rumus yang ini, dibandingkan dengan nilai yang ini, dihitung dengan nilai yang ini maksud saya. Nah, jadi begitu. Nah, ini hasilnya seperti yang ini kan 1, 2, 3 kan sama, ini 1, 2, 3. Dilan kurang pintar ya. Saya rasa cukup, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.